Beastmaster terhebat. Bab 301. Li Qian segera menjelaskan pro dan kontranya, lalu menyerahkan pilihan kepada Tai Lao. Dia tidak bisa menipu Tai Lao. Terakhir kali, evolusi Golden Wind dan Golden Rain disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja, dan itu juga merupakan keputusan yang dibuat karena kebutuhan. Kali ini, dengan pilihan yang harus diambil, Li Qian tentu tidak akan terlalu ekstrim hingga menempuh jalan buntu. Bagaimanapun, pilihan akhir akan bergantung pada keputusan Tai Lao sendiri. Setelah menjelaskan implikasinya, Li Qian menatap Penatua Tai dan berkata, "Penatua Tai, beginilah situasinya. Apakah Anda ingin membicarakan hal ini dengan Guru Hanke?" Batuk-batuk. Old Tai terbatuk 2 kali setelah mendengar ini. Anak ini tidak pernah berpikir sebelum berbicara. Mereka bahkan belum menikah, dan mereka sudah perlu meminta izin bekerja. Bagaimana mereka bisa hidup bersama di masa depan? Jadi, setelah melirik Li Qian, dia berbicara langsung dan membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Pilihan kedua adalah mengambil risiko. Li Qian mengangguk. Berdasarkan pemahamannya tentang Tai Lao, Li Qian juga merasa bahwa dia akan memilih opsi kedua. Ternyata, tebakannya benar. Saudara Tai, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Guru Hanke ingin mengatakan sesuatu untuk membujuknya. Namun, sebelum ia sempat selesai bicara, si tua Tai memotongnya. "Adik Han, kau tahu kepribadianku. Kalau bukan karena pilihan-pilihan yang kubuat untuk melawan arus berulang kali, aku tidak akan hidup hari ini." Melihat nada bicara Tai Lao yang serius, Li Qian pun memberikan kata-kata penghiburan. "Guru Hanke, jangan khawatir, meskipun itu pilihan kedua, aku setidaknya 80% yakin. Kemungkinan 80% saja sudah sangat tinggi." Old Tai setuju. "Kalau kita masih gagal, kita hanya bisa menyalahkan nasibku. Yang Li, jangan ragu untuk bertindak dengan berani dan tanpa beban psikologis apapun." Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Terakhir kali, meskipun evolusi Jin Yu merupakan pilihan yang dipaksakan oleh keadaan, Li Qian masih memiliki tingkat kendali yang sangat tinggi atas keseluruhan proses evolusi. Yang terpenting, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan jalur teoritis yang ia susun sebelumnya. Oleh karena itu, Li Qian sangat yakin bahwa ia dapat mengulanginya. Tepat saat Li Qian dan Guru Tai sedang berbicara, Irina tiba-tiba berbicara dan berkata dengan tegas, "Guru Tai sangat percaya pada Li Qian, jadi aku juga akan mempercayainya. Saudara muda Li Qian, berikan aku bola penjinak binatang." Li Qian langsung mengerti tujuannya, mengerutkan kening, dan kemudian bertanya untuk memastikan, "Senior Irina, apakah Anda yakin ingin membuat kontrak saat ini?" "Apa, kamu kurang percaya diri?" jawab Irina. Li Qian menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan kesempatan sebesar ini dan umpan balik evolusioner seperti ini, mengapa saya harus melewatkannya?" Li Qian merenung sejenak, lalu tersenyum penuh arti, "Baiklah kalau begitu." Karena senior Irina sangat mempercayainya, Li Qian merasa semakin kecil pula alasan dia untuk mundur. Setelah membuat keputusan, semua orang tidak ragu-ragu. Di depan Li Qian, Irina langsung membentuk kontrak dengan kuncup mutiara emas yang sedang bersiap untuk berevolusi bersama kuncup mutiara emas milik Old Iron. Setelah semua persiapan selesai, Guru Hanke memanggil salah satu binatang peliharaannya. Peri cahaya hijau yang bermutasi, mencapai puncak level Overlord, hewan peliharaan tipe kehidupan murni. Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa Guru Hanke memiliki hewan peliharaan tipe kehidupan. Iklan oleh Pop Future. Li Qian sudah memberitahu Irina tentang kondisi evolusi. Karena Irina belum memanggil penjinak binatang lain, itu membuktikan bahwa pasti ada penjinak binatang yang peliharaannya bisa menggunakan skill hujan kehidupan. Jika tidak, evolusi tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali tentang hal ini. "Sekarang, tempat ini ada di tanganmu." Setelah memanggil peri cahaya hijau, Guru Hanke menatap Li Qian dalam-dalam. Dapat dikatakan bahwa langkah Li Qian selanjutnya, berhasil atau tidak, mungkin secara langsung memengaruhi masa depan dan nasib 2 orang terpenting dalam hidupnya. Li Qian tersenyum dan menatap Guru Hanke dengan tatapan meyakinkan, "Jangan khawatir, tunggu kabar baikku." Setelah semuanya siap, Guru Tai, kakak senior Irina, dan Guru Hanke secara sadar mengundurkan diri dari lembah. Melihat mereka meninggalkan lembah, Li Qian pergi menemui binatang peliharaan Tai Lao dan Irina, Golden Pearl Boots, dan menjelaskan situasi kepada mereka. Tindakan berikutnya yaitu mempersembahkan mutiara haruslah sukarela. Jika tidak, evolusi tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, Li Qian harus menghabiskan lebih banyak waktu sebelumnya untuk melakukan beberapa pekerjaan ideologis dengan Jinzhu Beilei. Untungnya, orang yang harus mempersembahkan mutiara emas terlebih dahulu bukanlah kuncup mutiara emas yang baru dikontrak Irina, melainkan kuncup mutiara emas milik Old Iron. Karena mereka pernah bertarung berdampingan sebelumnya, Li Qian mempercayainya sampai batas tertentu, jadi komunikasi tidak sulit. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi Li Qian untuk akhirnya membujuk Tai Lao untuk membeli Golden Pearl Bud. Sebenarnya, penelitian Tai Lao tentang Golden Pearl Bud telah disetujui, tetapi Li Qian merasa itu tidak aman dan menekankannya beberapa kali. "Senior Green Light Elf, sudah siap. Silakan gunakan skill hujan kehidupan." Merasa semuanya beres, Li Qian akhirnya bertindak dan berbicara kepada Green Light Elf. Peri lampu hijau itu menyerupai seorang gadis kecil, dengan sepasang sayap kupu-kupu dan 2 helai rambut panjang.
Mendengar kata-kata Li Qian, dia segera mengangguk dan melepaskan skill Life Rain tanpa ragu-ragu. Penjinak binatang buasnya telah berulang kali memberi instruksi kepadanya sebelum pergi bahwa ia harus benar-benar mengikuti perintah Li Qian, jadi ia tidak bertindak sombong dan menggunakan keahliannya dengan cermat. Tentu saja, ini juga terkait dengan rasa hormat Li Qian yang besar terhadapnya. Saat skill Life Dew diaktifkan, tak mengherankan, cahaya evolusi yang redup mulai terpancar dari Golden Pearl Bat yang baru saja dikontrak Irina. Li Qian dengan hati-hati merasakan situasi tetapi tidak memberikan instruksi lebih lanjut, sementara peri lampu hijau dengan cermat mempertahankan hasil keterampilannya. Keterampilan penyembuhan kelompok, hujan kehidupan, memiliki level yang cukup tinggi, tetapi sebenarnya tidak terlalu menegangkan untuk digunakan. Mengingat level Green Light Elf, mempertahankan ini selama 1 atau 2 jam seharusnya tidak menjadi masalah. Maka, hujan kehidupan terus turun dengan lembut, dan sekitar 10 menit kemudian, Li Qian mulai membuat gerakan baru. Ia mulai menginvestasikan sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan ke dalam kuncup mutiara emas. Ia telah menyiapkan sumber daya ini, dan dengan tambahan Irina, sumber dayanya menjadi semakin melimpah. Li Qian mengamati dengan saksama dan mengerjakan setiap tugas satu persatu secara berurutan. Setelah 2 percobaan yang berhasil, ia mulai merenungkan detailnya dan secara bertahap menemukan beberapa kekurangan dalam pekerjaan evolusinya sebelumnya. Rincian ini, bahkan setelah menyelesaikan tugas dan menerima semburan pengetahuan secara tiba-tiba, tidak dapat dipahami sepenuhnya atau komprehensif. Selain itu, Li Qian telah mengujinya dan menemukan bahwa pengetahuan yang diberikan oleh jari emas melalui penyelesaian tugas lebih seperti serangkaian pertanyaan ujian standar. Untuk melampaui pertanyaan ujian standar dan menghasilkan jawaban yang lebih sempurna, seseorang harus terus mengoptimalkan dan menyempurnakan jawaban. Li Qian bahkan menduga bahwa jika dia bisa mengujinya sekarang, metode evolusi yang dikuasainya dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit seharusnya sudah lebih dari 100% lengkap. Bab 302. Evolusi terus berlanjut, dan cahayanya semakin terang. Evolusi telah dimulai. Ketiga lelaki tua itu, Tai Lao dan rekan-rekannya, yang berada di luar lembah di pintu masuk, langsung merasakan cahaya evolusi yang kuat. Saya harap semuanya berjalan baik, kata Guru Hanke, masih agak khawatir. 2 kuncup emas itu, satu adalah hewan peliharaan besi tua, dan satu lagi adalah kuncup yang baru saja dikontrak Irina. Keduanya sangat penting baginya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa cemas. Jangan khawatir, aku percaya pada Li Qian. Dia benar-benar jenius dalam mengembangkan bakat, kata Woltai sambil tersenyum, menunjukkan kepercayaan penuhnya pada Li Qian. Aku juga percaya padanya, Irina menimpali, memberikan jawaban yang samar. Tepat saat ketiganya menunggu dengan cemas, evolusi di dalam lembah telah mencapai momen kritis. Li Qian melirik sumber daya evolusi di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya kau yang tersisa. Pergilah. Saat sumber daya evolusi terakhir diperkenalkan, cahaya evolusi tiba-tiba menjadi lebih intens, dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk membentuk pilar cahaya. Li Qian memejamkan matanya pelan-pelan dan merasakannya. Pada saat tertentu, ia tiba-tiba membuka matanya dan berseru, sekarang. Senior Jinzu Beilei, waktunya telah tiba. Ketika momen yang ia rasakan telah tiba, yaitu ketika energi Jinzu Beilei melonjak dan mencapai puncaknya, Li Qian langsung memberi perintah. Mendengar ini, kuncup mutiara emas Tai Lao, yang juga dikenal sebagai kuncup mutiara emas senior, yang disebutkan oleh Li Qian, segera bertindak tanpa ragu-ragu. Setelah melirik Li Qian, ia mendekati kuncup mutiara emas yang sedang berkembang tanpa ragu dan mengeluarkan mutiara emasnya sendiri. Ia membuka cangkangnya, membiarkan mutiara emas terbang keluar, dan akhirnya, perlahan-lahan bergabung ke dalam gugusan cahaya evolusi. Dengan selesainya langkah terakhir, cahaya evolusi yang membumbung tinggi menyambar maju, mencapai ketinggian ratusan meter di udara. Di luar lembah, ketiga pria itu, termasuk Tai Lao, semuanya menyaksikan pemandangan ini. Cahaya evolusi yang begitu mengerikan. Tampaknya evolusi ini bukanlah masalah sederhana, kata Woltai dengan penuh emosi. Itu kabar baik. Raut wajah gembira tampak di wajah Irina. Saat Golden Pearl Bat yang baru dikontrak memulai perjalanan evolusinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jejak kekuatan hidup yang sangat murni perlahan-lahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa umpan balik evolusi telah dimulai. Ini juga menunjukkan bahwa evolusi seharusnya berjalan relatif lancar di dalam lembah. Melihat ini, mereka merasa jauh lebih tenang. Di dalam lembah, Li Qian duduk dengan tenang di anjungan pemancingannya, ekspresinya tidak berubah. Memang, tahap pertama evolusi ini hampir bebas risiko, dan Li Qian telah menguasainya dengan sempurna. Dia melirik Golden Bat milik lelaki tua itu, yang tengah menatap tajam evolusi Golden Bat milik Irina. Terlihat bahwa mutiara emas pemberi kehidupan di kuncup Woltai telah melemah secara signifikan sejak kehilangan mutiara emas pemberi kehidupannya. Tingkat kultivasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda menurun kembali ke tingkat komandan. Li Qian merasakan semua perubahan ini, tetapi ia tidak terburu-buru. Sekarang bukan saatnya bagi kuncup mutiara emas Tai Lao untuk kembali. Tentu saja, kesempatan ini akan segera datang. Cahaya evolusi yang intens membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit dan bertahan selama sekitar 10 menit. Cahaya ini cukup mencolok, dan meskipun Li Qian bersembunyi di lembah, ia tetap ditemukan oleh beberapa petualang. Mereka datang satu demi satu, ingin tahu apa yang sedang terjadi.
Semua orang mengira bahwa harta karun besar telah ditemukan di lembah itu. Iklan oleh Pub Future. Akibatnya, mereka dihentikan tanpa ampun oleh Tai Lao dan kedua rekannya. Saat ini, mereka tentu tidak bisa membiarkan siapapun masuk dan mengganggu Li Qian. Jika evolusi menjadi salah sebagai akibatnya, maka tidak ada yang perlu disesali. Tepat saat Tai Lao tanpa henti menghalangi dan menolak, Irina tiba-tiba berhenti sejenak. Seketika itu juga raut wajah gembira tampak di wajahnya. Suatu kekuatan dan vitalitas yang amat dahsyat mengalir keluar dari tubuhnya seperti mata air. Adapun dari mana vitalitas dan kekuatan ini berasal, bahkan Irina, sebagai tubuh utama evolusi, tidak begitu jelas. Perasaan ini seolah muncul tiba-tiba entah dari mana. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini, jadi Irina tahu persis apa yang terjadi hampir pada saat perasaan itu muncul. Umpan balik evolusi. Hanya umpan balik evolusi yang dapat menghasilkan peningkatan yang mengerikan pada atribut fisik. Bahkan membuatnya merasa bahwa tingkat kehidupannya telah meningkat. Evolusinya berhasil. Wajah Irina berseri-seri karena kegembiraan saat ia merasakan perubahan yang menggemparkan itu. Semuanya, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Tidak ada harta karun besar di lembah ini. Yang ada hanyalah seorang peternak yang sedang melakukan eksperimen evolusi hewan peliharaan. Setelah menerima umpan balik tentang evolusi tersebut, Irina menyadari bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk menembus ke tingkat ke-7 alam overload tanpa masalah. Dengan gembira, sikapnya menjadi semakin teguh. Saat dia berbicara, lingkaran pemanggilan menyala, dan seekor Thunder Griffin tiba-tiba muncul, melemparkan pandangan tidak bersahabat ke arah kelompok petualang. Nona cantik, karena ada peternak ahli yang melakukan eksperimen evolusi hewan peliharaan di lembah ini, kita hanya bisa menonton dari luar lembah. Ya, kami juga ingin mengenal peternak utama ini. Nona cantik, bukankah kau terlalu mendominasi untuk ikut campur seperti ini? Petik 2. Di luar lembah, 7 atau 8 petualang mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Mengandalkan jumlah mereka yang lebih unggul, mereka tidak menunjukkan niat untuk mundur, meskipun mereka tahu mereka salah. Irina benar-benar tak berdaya melihat ini. Tepat pada saat itu, lingkaran pemanggilan menyala lagi. Beberapa orang menilai tingkat kekuatan penjinak binatang berdasarkan warna lingkaran pemanggilan, lalu berseru tak percaya, ini, bagaimana mungkin ini, tingkat kaisar. Saat dia menatap dengan tak percaya, lingkaran pemanggilan itu lenyap, dan hewan peliharaan itu muncul. Ternyata itu adalah seekor harimau belang yang agung, tubuhnya sebesar bukit kecil. Mata harimau belang itu terbuka lebar bagai lonceng tembaga, megah dan mengesankan. Ia berdiri diam, memancarkan intimidasi yang sunyi. Itu penguasa pengguncang gunung, hewan peliharaan tingkat kaisar tipe bumi. Salah satu petualang mengenali harimau raksasa yang menyerupai gunung kecil itu dan berseru tak percaya. Saat sang penguasa gunung yang agung dan gagah berani muncul, kelompok petualang itu terkejut dan tercengang, tak dapat menahan diri lagi dan menyelinap pergi. Dihadapkan dengan binatang peliharaan setingkat kaisar, mereka benar-benar tidak punya keinginan untuk melawan. Meneruskan perdebatan sama saja dengan bersikap tidak tahu berterima kasih. Li Qian sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di pintu masuk lembah. Saat ini, ia sedang mempersiapkan tahap evolusi kedua, yaitu evolusi kuncup mutiara emas Tai Lao. Bab 303. Setelah mengorbankan mutiara emas pemberi kehidupannya, aura kuncup mutiara besi tua itu terasa melemah. Kuncup itu membuka cangkangnya, dan matanya yang sebiru safir menatap Li Qian dengan secercah harapan. Dihadapkan dengan tatapan penuh harap seperti itu, Li Qian tidak langsung bertindak, melainkan beristirahat di tempat. Dia memahami prinsip bahwa, untuk melakukan pekerjaan dengan baik, seseorang harus terlebih dahulu memiliki alat yang tepat, jadi dia menyuruh peri lampu hijau menyesuaikan keadaannya. Tahap kedua evolusi jauh lebih sulit daripada tahap pertama. Menggunakan skill hujan kehidupan, secara terus-menerus juga merupakan beban yang cukup berat bagi Green Light Elf. Li Qian harus memastikan tidak ada masalah dengan kondisinya. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, Li Qian merasa dia telah selesai, jadi dia melemparkan pandangan bertanya pada peri cahaya hijau itu. Yang terakhir mengangguk dengan tegas. Bukannya Li Qian tidak ingin peri lampu hijau terus beristirahat, melainkan kondisi kuncup mutiara emas Tai Lao tampak menurun setelah kehilangan mutiara emas kehidupan. Diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum jatuh di bawah level hegemon. Li Qian tidak yakin apakah ini akan memengaruhi evolusi, jadi dia memilih pendekatan yang paling aman. Segera mulai evolusi. Atas perintah Li Qian, peri hijau tidak ragu sama sekali dan sekali lagi dengan hati-hati melepaskan keterampilan hujan kehidupan. Embun kehidupan jatuh, melayang dan memercik, bagaikan bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti suatu area. Pemandangan itu tampak sangat indah dan menakjubkan, tetapi Li Qian, peternak yang bertanggung jawab atas evolusi, sama sekali tidak tertarik untuk menghargainya. Ia menatap tajam kondisi kuncup mutiara emas milik Penatua Tai. Tak lama kemudian, tepat saat kuncup mutiara emas milik Irina baru saja muncul, secercah cahaya evolusi memancar dari kuncup mutiara emas milik Penatua Tai. Cahaya evolusi ini terasa lebih redup dan tipis daripada sebelumnya. Melihat ini, Li Qian sama sekali tidak khawatir. Malah, ia gembira. Dia sangat akrab dengan situasi ini. Evolusi Jin Yu memang seperti ini. Pada awalnya, reaksi evolusinya sangat berbeda dengan reaksi evolusi Jin Feng.
Li Qian tahu betul bahwa selama evolusi terus maju, situasinya akan segera membaik, atau bahkan mengalami perubahan dramatis. Ia berdiri diam, mengamati kondisi kuncup besi tua itu dalam cahaya evolusi. Cahaya evolusi semakin terang, tetapi masih agak berbeda dari evolusi sebelumnya. Kesenjangan ini belum diperbaiki bahkan ketika sumber daya evolusi diinvestasikan, membuatnya sulit untuk tidak curiga bahwa fondasi evolusi tidak mencukupi saat ini. Li Qian sama sekali tidak terburu-buru. Ia terus memperhatikan, tetapi tidak bergerak. Pada saat ini, kendalinya atas evolusi dan atas keadaan hewan peliharaan yang sedang berevolusi telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Ia mengamati setiap perubahan kecil pada kuncup emas milik lelaki tua Tai, dan hal itu menjadi jelas baginya. Pada suatu saat, dia tiba-tiba merasakan bahwa energi di dalam kuncup mutiara emas milik Penatua Tai mulai menurun, dan segera memerintahkan, sekarang. Mendengar hal ini, Irina senior yang telah berevolusi menjadi roh laut pasang surut, tanpa ragu mempersembahkan mutiara emas pemberi kehidupannya. Penting untuk diketahui bahwa mutiara kehidupan emas ini berbeda dari yang baru saja kita miliki. Bukan hanya kualitasnya yang lebih tinggi, tetapi juga esensinya sangat berbeda. Ini adalah manik kehidupan emas dari roh laut pasang surut, yang telah mengalami transformasi yang sangat penting, dan energi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan mendasar. Mutiara emas itu terbang keluar dan, seperti sebelumnya, langsung diserap ke dalam tubuh kuncup mutiara emas tetua Tai. Segera setelah itu, di bawah tatapan Li Qian yang tegang dan penuh harap, kuncup emas Tai Lao bereaksi. Reaksi ini sesuai dengan harapannya. Awalnya, cahaya evolusi, yang jauh lebih lemah daripada sebelumnya, tiba-tiba melonjak ke atas seolah-olah seember minyak telah dituangkan di atasnya, membubung ke udara hingga ketinggian hampir 200 meter. Cahaya evolusi yang mengerikan dan berlebihan itu segera disadari oleh 3 tetua besi yang menjaga pintu masuk lembah. Mereka semua melemparkan pandangan heran ke arah dari mana cahaya evolusi terbit. Cahaya evolusi ini menakutkan. Selanjutnya, kuncup mutiara emas guru Tai yang berevolusi. Li Qian benar. Metode evolusi kedua ini memang memiliki potensi yang lebih besar. Mereka bertiga pun tak dapat menahan diri untuk mulai membicarakannya. Guru Han memujinya secara langsung, dengan mengatakan, meskipun metode evolusinya sangat bagus, menurutku, Li Qian sendiri bahkan lebih luar biasa. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita berusaha keras merekrutnya secara khusus. Baiklah, sudah cukup. Kita harus waspada. Dengan keributan seperti ini, aku khawatir. Kita mungkin akan mengundang tamu tak diundang. Iklan Pub Future. Old Tai memberi pengingat. Irina langsung menyadari sesuatu, orang-orang itu seharusnya tidak kembali, kan? Lagi pula, Tuan Husan menjaga tempat ini. Tai Lao menggelengkan kepalanya. Aku tidak sedang membicarakan kelompok orang itu. Kelompok itu hanyalah petualang biasa. Terus terang saja, mereka hanyalah gerombolan. Ketika mereka bersama, mereka bisa membuat keributan, tetapi begitu mereka bubar, mereka hanyalah sekelompok antek. Yang saya khawatirkan adalah ada orang lain yang terlibat, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Tahukah Anda, situasi rumit bukanlah hal yang jarang terjadi di dimensi ini. Tepat saat ketiganya berbisik di antara mereka sendiri, evolusi di dalam lembah telah mencapai momen paling kritisnya. Li Qian terus menatap dengan saksama. Ia melihat kepedihan di wajah kuncup mutiara emas tetua besi dalam cahaya evolusi, dan segera berbicara untuk menyemangatinya, kuncup mutiara emas senior, bertahanlah. Selama kau tekun, masa depan cerah menantimu. Aku yakin kau tidak ingin melihat Tai Lao menyia-nyiakan hidupnya seperti ini. Masa depannya ada di tanganmu. Dorongan Li Qian muncul karena kebutuhan. Ia telah menemukan dari evolusi Jin Yu sebelumnya bahwa atribut fisik kuncup mutiara emas akan menurun drastis setelah kehilangan mutiara emas kehidupan. Dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk menahan dampak energi mutiara emas kehidupan dari roh laut pasang surut. Sekalipun tenaga yang dilepaskannya kecil, namun tetap saja melebihi kemampuan yang dapat ditanggung oleh kuncup bunga manik emas biasa. Rasa sakit yang harus ditanggung selama ini sulit dibayangkan. Namun, Li Qian percaya bahwa jika Jin Yu dapat bertahan, maka Jin Zhu Beilei milik Tai Lao juga akan baik-baik saja. Ternyata, tebakannya benar. Setelah bertahan selama sekitar 15 menit, pilar cahaya itu perlahan meredup, dan seekor hewan peliharaan humanoid perlahan muncul dari cahaya evolusi. Ia bahkan lebih tinggi dan lebih kuat dari Tidal Sea Spirit sebelumnya. Trisula di tangannya memancarkan cahaya yang mengerikan dan menyeramkan. Selamat, Senior Golden Pearl Bat. Tidak, sekarang aku harus memanggilmu Senior Tidal Sea Spirit. Selamat atas selesainya evolusimu. Melihat ini, Li Qian tersenyum lega. Akhirnya, evolusinya selesai sepenuhnya. Ia tidak mengecewakan harapan Old Iron dan membantu hewan peliharaannya, Golden Pearl Bat, menyelesaikan evolusinya. Saya yakin bahwa pada saat ini, Tai Lao pasti sudah banyak berubah juga. Li Qian ingin segera bergegas keluar untuk memeriksa situasi, tetapi setelah memikirkannya, dia menahan dorongan itu. Saat ini, lebih penting untuk memahami keadaan roh laut pasang surut yang baru berevolusi ini. Mengenai Old Tai, situasinya jelas optimis, jadi tidak perlu terburu-buru untuk keluar dan memeriksa. Inilah yang dipikirkan Li Qian, dan idenya pada dasarnya selaras dengan situasi sebenarnya.
Tepat saat kuncup mutiara emas Tai Lao menyelesaikan evolusinya, di pintu masuk lembah, kondisi Tai Lao juga mengalami perubahan yang tiba-tiba dan luar biasa. Cahaya putih susu samar-samar terpancar dari tubuhnya. Di bawah cahaya ini, seluruh kondisi fisiknya mengalami perubahan dramatis. Rambutnya yang awalnya setengah putih, rontok helai demi helai seperti daun layu saat itu juga, lalu tumbuh kembali sesaat kemudian. Namun, rambut yang tumbuh kembali semuanya hitam. Selain itu, kerutan di wajahnya seperti jangkrik yang berganti kulit, seolah-olah lapisan kulit mati telah terkelupas. Kulit mati pecah-pecah, memperlihatkan kulit yang relatif muda dan bercahaya di bawahnya. Old Tai menyentuh wajahnya dan menyeka lapisan kulit mati. Menyadari sesuatu mungkin telah terjadi padanya, dia segera mengeluarkan cermin kecil dan memeriksa dirinya sendiri. Ketika dia melihat bayangannya di cermin dan menyadari dia tampak seperti pria parubaya berusia awal 40-an, matanya langsung berkaca-kaca. Ia menatap Han Ke di sampingnya dengan tatapan membara, rasa rendah dirinya telah sirna sepenuhnya. Akhirnya, ia tak perlu lagi merasa malu pada dirinya sendiri. Tentu saja ini hanya angan-angan Tai Lao saja. Kalau saja Li Qian ada di sini dan mengetahui pikirannya, dia pasti akan mencemoohnya. Meski usianya sudah semakin muda, berdiri di samping guru Han Ke tetap saja memancarkan aura si cantik dan si buruk rupa. Bab 304. Hewan peliharaan Tai Lao, Golden Pearl Bat, telah menyelesaikan transformasinya dan berevolusi menjadi roh laut pasang surut. Pada saat yang sama, ia sendiri juga menyelesaikan transformasi serupa, berubah dari seorang lelaki tua renta yang tampak berusia lebih dari 60 tahun menjadi seorang pria parubaya yang tampaknya baru berusia lebih dari 40 tahun. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai pria setengah baya yang tampan, dia tidak terlihat canggung atau canggung berdiri di samping guru Han Ke. Mereka hampir tidak cocok. Irina menyaksikan seluruh proses transformasi dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan, "Guru Tai, tampaknya hewan peliharaanmu juga telah menyelesaikan evolusinya." Transformasi Guru Tai cukup dramatis, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, yang agak tidak terduga. Namun, ia segera memahaminya dan secara garis besar memahami poin kuncinya. Jika itu hanya hewan peliharaan elemen biasa yang berevolusi menjadi hewan peliharaan dengan potensi kaisar, bahkan jika umpan balik evolusinya dilebih-lebihkan, kecil kemungkinannya ia akan mengalami transformasi yang begitu mengerikan. Tapi Golden Pearl Bat berbeda. Lebih tepatnya, Golden Pearl Bat milik Old Tai berbeda. Ia bukan hanya hewan peliharaan bertipe kehidupan, tetapi juga hewan peliharaan yang telah melampaui batas evolusi. Potensinya mungkin telah melampaui potensi kaisar tingkat pemula. Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan hal yang sepenuhnya tidak masuk akal bahwa respons evolusioner yang begitu berlebihan telah terjadi. Si tua Tai menyentuh wajahnya, jantungnya berdebar kencang, lalu berkata sambil mendesah, "Ya, rasanya seperti mimpi. Aku tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini." Tuan Han memandang tetua Tai, bahagia untuknya, dan sekaligus menebak, "Saudara Tai, kau benar-benar telah banyak berubah. Aku merasa kuncup mutiara emasmu bukan sekadar evolusi biasa." Setelah jeda dan berpikir sejenak, dia menambahkan, "Setidaknya, dilihat dari umpan balik evolusinya, rasanya lebih enak daripada kuncup mutiara emas milik Irina." Irina tidak mempermasalahkan apa yang didengarnya. Ia tersenyum dan bersiap untuk melangkah maju. Entah memang sebagus itu atau tidak, kita akan tahu setelah kita ke sana dan melihatnya sendiri. Dia baru saja melangkah, bersiap untuk masuk lebih dalam ke lembah, ketika Old Tai tiba-tiba berbicara, "Tunggu. Ada apa?" Irina dan Han Ke sama-sama bingung dan tampak bingung. "Belalang sembahku yang bersayap 4 tampaknya," kata Old Tai dengan curiga, sambil merasakan pergerakan belalang sembah bersayap 4 di ruang penjinakan binatang buas. Tanpa ragu, setelah menyadari keganjilan itu, ia segera memanggil belalang sembah bersayap 4. Belalang sembah bersayap 4 dipanggil oleh Penatua Besi. Ia berdiri di tempat dengan mata tertutup, dan tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. "Ada apa?" Irina mengerutkan kening saat melihat ini. Dia mempertimbangkan satu kemungkinan, tapi tidak yakin. Guru Han Ke, sebagai penjinak binatang tingkat kaisar, langsung menyadari ada yang tidak beres. Wajahnya berseri-seri karena gembira, sepertinya belalang sembah bersayap 4 Guru Tai akan segera naik ke tingkat kaisar. Irina agak terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Setingkat kaisar? Bukankah belalang sembah bersayap 4 milik Guru Tai tidak mampu menembus batas potensi spesiesnya karena lukanya? Dulu, memang mustahil untuk menembus batas potensi ras. Namun, kali ini, umpan balik evolusi dari Golden Pearl Bat terlalu berlebihan dan benar-benar melampaui ekspektasiku." Old Tai menoleh dan menatap lembah, suaranya penuh emosi. "Bunga itu tidak hanya menyembuhkan luka tersembunyiku, tetapi juga memengaruhi belalang sembah bersayap 4 melalui kontrak. Luka-luka tersembunyi di tubuh belalang sembah bersayap 4 juga telah sembuh total. Dengan kekuatan yang terkumpul dari belalang sembah bersayap 4, jika bukan karena luka-luka tersembunyi di tubuhnya, ia pasti sudah menembus batas potensi spesiesnya sejak lama." Ia memandang teman lamanya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan melihat kekuatannya semakin kuat. Ia dipenuhi rasa puas. Sekarang luka-lukanya telah sembuh, wajar saja jika situasi ini terjadi. Iklan Pub Future. Bisa dibilang itu perkembangan alami. Suasana hati Han Ke berfluktuasi saat mendengar ini, dan ia juga senang untuk Tai Lao. "Guru Tai, mulai sekarang,
Anda juga seorang penjinak binatang tingkat kaisar. Mendengar ini, Tetua Tai menghela napas panjang, senyum mengembang di wajahnya. Ya, aku sekarang adalah penjinak binatang tingkat kaisar. Bukan hanya itu, kau bukan tipe penjinak binatang yang hanya punya satu hewan peliharaan tingkat kaisar. Begitu roh laut pasang surut juga naik ke tingkat kaisar, kekuatanmu akan mengalami transformasi lagi. Irina berpikir sejenak lalu menambahkan. Ang-ang. Tepat saat mereka bertiga mendesah dan berbincang, tiba-tiba seekor binatang peliharaan terbang dari atas lembah dan mengeluarkan serangkaian raungan. Hewan peliharaan ini tidak lain adalah Qizai milik Li Qian. Di pos terdepan nomor 9 ini, jam komunikasi sementara Li Qian sama sekali tidak berguna, dan ia hanya dapat mengirimkan pesan dengan cara yang paling primitif ini. Melihat ini, wajah Irina langsung menunjukkan ekspresi tidak sabar. Lihat, Li Qian sudah memberi sinyal bahwa kita boleh masuk. Aku tidak sabar untuk melihat roh laut pasang surutku. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi, cepat masuk. Si Tua Tai juga tampak penuh harap. Begitu selesai bicara, mereka bertiga langsung berjalan masuk ke lembah. Di dalam lembah, informasi baru saja dikirim ketika tiga sosok tiba dengan kecepatan yang relatif cepat. Aku telah menyelesaikan misiku, Tetua Tai. Li Qian berkata tanpa sadar saat melihat ini, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia terkejut dengan kemunculan Tetua Tai. Tunggu, kau, Tuan Tua Tai. Ia terbelalak lebar, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Jika bukan karena fakta bahwa tak mungkin ada pria lain di sini selain dirinya, ia pasti akan meragukan apakah pria parubaya di depannya benar-benar Tuan Tua Tai. Perubahannya terlalu drastis. Apa, kau terkejut? Aku menjadi seperti sekarang ini semua berkatmu. Si Tua Tai terkekeh, tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia menatap Li Qian dengan kekaguman di matanya, dan tentu saja, ia juga dipenuhi haru. Siapa sangka perjalanan singkat ke Provinsi Jiangnan akan memberinya kesempatan seperti itu. Kau telah berubah dari burung pegar menjadi burung phoenix. Li Qian mengamatinya dengan saksama, dan setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Dasar bocah, kalau bicaramu tidak lancar, mending jangan bicara sama sekali. Bibir Tai tua berkedut mendengar ini. Ia melirik Li Qian tanpa daya. Baiklah, orang tua ini sedang senang sekarang, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Biar aku lihat roh laut pasang surut ini. Ia langsung mengalihkan perhatiannya ke hewan peliharaannya, roh laut pasang surut yang baru berevolusi. Ini, bagaimana mungkin? Potensi ras kaisar tingkat 6. Sebagai Beastmaster dari roh laut pasang surut yang baru lahir, tak seorang pun mengenal roh laut pasang surut ini lebih baik daripada dirinya. Ia menatap binatang peliharaannya, mengamatinya cukup lama, dan untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Levelnya sudah mencapai peringkat ke-8 Overlord. Ini benar-benar. Bab 305. Setelah bermain-main sebentar, mereka berempat tidak berlama-lama lagi dan segera kembali ke pos terdepan 9. Kembali di balai kota, yang juga merupakan kediaman Tai Lao, mereka berempat mengobrol sebentar lagi. Old Tai memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pesta mewah untuk menghibur Li Qian dan putrinya, Irina. Makanan dan minuman ini mungkin tidak tampak banyak di planet asal kita, tetapi ini merupakan suguhan yang luar biasa di Outpost 9, di mana persediaannya relatif langka. Si Tua Tai sangat bersemangat dan minum cukup banyak anggur. Ini adalah perayaan 3 kali lipat baginya. Tak hanya hewan peliharaan Golden Pearl Bat yang berevolusi, belalang sembah bersayap 4 juga berhasil menghilangkan luka tersembunyinya dan naik ke level kaisar. Yang lebih penting, ia akhirnya mencapai akhir yang bahagia bersama Guru Hanke. Itulah sebabnya Li Qian cukup terkejut ketika melihat Tuan Hanke bersiap untuk pergi bersamanya dan Irina keesokan harinya. Tuan Hanke, mengapa Anda tidak tinggal di sini sedikit lebih lama? Gurumu, Guru Tai, masih bertugas dan tidak bisa meninggalkan pos nomor 9 ini untuk sementara waktu. Sedangkan aku, seorang guru di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir dan memiliki tugas mengajar, jadi wajar saja aku tidak bisa tinggal lama, jelas Guru Hanke dari hewan peliharaan terbangnya. Tapi kamu hanya, Li Qian masih belum begitu mengerti. Di usia kami ini, kami tidak lagi mengejar sesuatu yang bertahan selamanya, ujar Guru Hanke terus terang. Li Qian memikirkannya dan merasa itu masuk akal, tetapi ia tetap bercanda, memangnya kenapa kalau usiamu? Kamu sama sekali tidak terlihat tua. Kalau kamu jalan sama senior Irina, kamu bisa dengan mudah dianggap kakak perempuan, dan tak seorang pun akan meragukannya. Siapa tahu, kita bahkan mungkin punya bayi lagi dengan Tai Lao. Puff. Mendengar ini, Irina tak kuasa menahan tawa, tapi ia segera menimpali, ya, Li Qian benar. Aku ingin punya adik laki-laki atau perempuan lagi. Dia sudah sangat dewasa, tapi dia masih belum tahu bagaimana seharusnya bersikap dengan benar. Guru Hanke melirik putrinya tanpa daya. Beberapa tahun lagi, aku akan mengurus keponakanku. Kalau begitu, kamu bisa menunggu dengan sabar, kata Irina acuh tak acuh, mengerucutkan bibirnya seolah dia tidak peduli sama sekali. Guru Han tiba-tiba menoleh ke arah Li Qian, dan apa yang dikatakannya hampir membuatnya tersedak. Li Qian, kamu baru masuk tahun ini dan seharusnya baru berusia 18 tahun. Apa kamu keberatan berkencan dengan seseorang yang lebih tua darimu? Pada saat ini, melihat Guru Hanke, Li Qian merasa seolah-olah dia melihat orang tuanya dari kehidupan masa lalu yang mendesaknya untuk menikah.
Sejumput garis hitam tiba-tiba muncul di kepalanya. Guru Hanke, Anda pasti bercanda. Senior Irina sangat cerdas, cantik, lembut, dan berbudi luhur. Mungkin ada cukup banyak pria yang ingin menikahinya di sekitar Universitas Penjinak Binatang Sasukita. Melihat Li Qian memuji dirinya sendiri setinggi langit, wajah Irina semakin gelap. Karena terlalu banyak penumpukan sering kali berarti. Pembalikan. Saat ini, meski dia belum memikirkan masalah itu, bukan berarti dia bisa menerima penolakan. Begitulah wanita. Jika Anda berusaha terlalu keras untuk mendekati seseorang, Anda akan sering menghadapi ketidaksetujuan, tetapi jika Anda menolaknya tanpa ragu, kemungkinan besar Anda akan dibenci. Ternyata, tebakan Irina benar, karena setelah banyak perdebatan, Li Qian akhirnya angkat bicara dan menolak dengan sopan, jadi aku tahu tempatku dan tentu saja tidak berani berpikiran yang tidak pantas. Iklan oleh Pub Future. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Aku cuma tanya, apa kamu bisa menerima hubungan antara wanita yang lebih tua dan pria yang lebih muda? Guru Hanke menatap Li Qian dengan senyum tipis. Li Qian tiba-tiba merasa kewalahan, karena selain senyum ambigu Guru Hanke, dia juga merasakan tatapan yang agak aneh. Siapa lagi yang bisa berada di hewan peliharaan terbang ini selain Irina? Sebelum Li Qian sempat menjawab, Guru Hanke melanjutkan, juga, bagaimana kamu tahu Irina cantik, cerdas, lembut, dan berbudi luhur setelah hanya mengenalnya sebentar? Mungkinkah kau telah mengamati secara diam-diam selama ini? Haha. Li Qian kehilangan kata-kata ketika ditanya, jadi dia hanya bisa menertawakannya dan berkata, aku terutama melihat takdir. Usia dan sebagainya tidak penting. Entah ia peduli atau tidak, ia hanya diam saja. Intuisinya mengatakan jika topik ini terus dibahas, mungkin takkan pernah berakhir. Bagus sekali kau berpikir seperti itu. Kukatakan padamu, dalam hal pernikahan, kau harus berinisiatif. Lihat aku sudah sangat tua, dan aku masih. Guru Hanke mencontohkan dirinya sendiri, jangan curahkan seluruh energimu untuk kariermu. Kau harus tahu bahwa memulai keluarga dan membangun karir selalu lebih penting daripada memulai karir. Jangan seperti beberapa orang yang semakin tua, tetapi reputasinya semakin buruk, dan pada akhirnya, bahkan para mak comblang pun tidak mau datang ke rumah mereka. Mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung, baiklah, Nona Hanke, senior Irina masih muda, tidak perlu terburu-buru. Kamu sudah tidak muda lagi, umurmu sudah 25. 2 tahun lagi, kamu akan lulus dengan gelar doktor. Kata Guru Han cemas. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berpikir, sebaiknya hindari saja mahasiswi PhD. Pada titik ini, Irina, yang sedari tadi mendengarkan omelan itu, akhirnya tak tahan lagi. Ia menatap ibunya dengan putus asa dan berkata, Bu, jangan khawatirkan aku. Dengan penampilan dan kemampuanku, mencari pasangan itu mudah. Kalau begitu, silakan saja mencarinya, kata Guru Hanke dengan santai. Irina terkejut, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saat ini, aku masih dalam fase peningkatan kekuatanku yang pesat, dan aku baru saja menandatangani kontrak dengan roh laut pasang surut. Bagaimana mungkin aku punya kekuatan atau energi untuk mencari pacar? Kamu selalu punya banyak alasan. Guru Hanke melirik putrinya dan mendesah tak berdaya. Thunder Griffin cukup cepat, dan kembali ke Cloud Sky City menjelang pagi di hari kedua. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Hanke dan senior Irina, Li Qian memeriksa jam komunikasi sementaranya dan melihat beberapa pesan yang mendesaknya untuk berkumpul di titik kumpul. Li Qian membalas dengan sebuah pesan, lalu tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke titik pertemuan. Ketika dia tiba di tempat pertemuan, dia mendapati bahwa tidak banyak teman sekelas yang tersisa di kota Yuntian. Termasuk dia, totalnya hanya ada 5 orang. 2 di antara mereka adalah kenalan lama, 1 adalah Wang Zhonghan, dan yang lainnya adalah Ding Ganmao, yang dengannya dia memiliki hubungan cukup baik. Ding kecil, kenapa kamu belum pergi? Li Qian berjalan mendekat sambil tersenyum dan menyapanya. Ding Ganmao merendahkan suaranya dan berkata, kita ini saudara yang telah melewati suka dan duka bersama. Kau tidak pergi, jadi bagaimana mungkin aku pergi sendiri? Lagi pula, jangan panggil aku Ding kecil lagi. Kalau ada perempuan yang mendengar itu, tubuh bagian bawahku dan hidupku akan hancur. Mendengar ini, Li Qian menutup mulutnya dan terkekeh. Aku hanya penasaran, jadi aku menghabiskan sedikit waktu lagi menjelajahi kota Yuntian. Bab 306. Tanpa henti, setelah kelima siswa itu bersatu kembali, instruktur Zhou membawa mereka kembali ke planet leluhur mereka. Saat mereka melewati gerbang dimensi dan memasuki aula petualang, Li Qian bertanya, Instruktur Zhou, di mana senior Adu dan yang lainnya? Mereka pergi pada hari pelatihan dihentikan, dan misi berakhir. Mereka semua punya kesibukan masing-masing, jadi mustahil bagi mereka untuk tinggal sampai sekarang, jelas Instruktur Zhou dengan santai. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Ini sesuai dengan harapannya. Dia melanjutkan, bagaimana dengan lencana petualang yang kamu sebutkan sebelumnya? Li Qian bertanya dengan pola pikir, semua atau tidak sama sekali. Jika ada kesempatan untuk mendapatkannya lebih awal, itu akan lebih baik, tetapi jika tidak, tidak masalah. Lagi pula, bertanya tidak ada salahnya. Instruktur Zhou tampak agak terkejut mendengar hal ini dan menoleh ke Li Qian, setelah melalui cobaan yang begitu berbahaya, seluruh kelompok kita hampir binasa di sana, dan kau masih ingin memasuki dimensi lain.
Meskipun pengalaman ini dimulai dengan kuat tetapi berakhir dengan lemah, pengalaman ini tetap mengajarkan kami beberapa hal. Li Qian berkata dengan tenang, beberapa hal memang harus dilakukan oleh seseorang. Kali ini, giliran Raja Merak. Lain kali, dan seterusnya, generasi kitalah yang harus tumbuh dewasa. Kesadaranmu cukup tinggi. Instruktur Zhou melirik Li Qian dengan kagum, namun, waktunya terlalu singkat. Kamu belum membuktikan bahwa kamu mampu berdiri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa mengajukan lencana petualang untukmu. Mendengar ini, Li Qian, Ding Ganmao, dan Wang Zhonghan semuanya menunjukkan ekspresi kekecewaan. Adapun dua rekannya yang lain, ekspresi mereka tetap tidak berubah. Mungkin mereka masih senang karena mereka tidak harus memasuki alam dimensi secepat itu. Setelah jeda, Zhou, sang instruktur, menatap Li Qian dengan tajam, tetapi akhirnya tetap diam. Menggunakan susunan teleportasi khusus di aula petualang, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu dengan cepat kembali ke halaman belakang pusat hewan peliharaan di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Sekembalinya ke Universitas Penjinak Binatang Sazu, instruktur Zhou segera mengumumkan pembubaran kelompok tersebut. Sekitar 5 menit kemudian, di sebuah hutan kecil tidak jauh dari kebun binatang kampus, Li Qian dan instruktur Zhou berjalan berdampingan. Li Qian bertanya, "Instruktur Zhou, apakah ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan kepada saya setelah Anda menahan saya sendirian?" Instruktur Zhou tidak membuang waktu dan langsung ke intinya, "Saya akan mengajukan lencana petualang magang khusus untuk Anda." Lencana petualang magang. Li Qian tercengang mendengarnya. Ia belum pernah mendengar tentang lencana petualang magang ini sebelumnya. Melihat kebingungan Li Qian, instruktur Zhou menjelaskan, yang disebut lencana petualang magang biasanya diberikan oleh Asosiasi Beastmaster sebagai lencana transisi bagi mereka yang gagal dalam penilaian lencana petualang tetapi memiliki kualitas keseluruhan yang baik. Lalu apa bedanya lencana petualang magang ini dengan lencana petualang lainnya? Desak Li Qian. Instruktur Zhou menjawab, mengenakan lencana petualang magang juga memungkinkan masuk ke alam dimensi, tetapi mencegah Anda meninggalkan kota. Awalnya, Li Qian sangat menantikannya, tetapi ketika dia mendengar tentang larangan meninggalkan kota, minatnya langsung merosot. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik tidak bisa meninggalkan kota itu daripada tidak bisa memasuki dimensi lain. Jadi, pengalaman ini akhirnya membuahkan hasil, dan bahkan lebih dari yang diharapkan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan berkata langsung, "Terima kasih, Instruktur Zhou." Instruktur Zhou secara khusus memintanya untuk tinggal untuk masalah ini, dan setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa berlama-lama lagi. Li Qian tidak menunda lagi dan kembali ke asramanya di taman siangnya untuk beristirahat. Ia sudah terjaga semalaman dan benar-benar kelelahan. Setelah kembali ke asramanya, Li Qian langsung tertidur dan tidak bangun sampai hampir pukul 5 sore. "Kamu kelihatan capek banget, apa yang terjadi di ruang dimensi itu?" Setelah bangun dan bergegas mandi, Li Qian hendak keluar untuk makan malam ketika Lu Tianjiao, yang tinggal di asrama sebelah, tiba-tiba menjulurkan kepalanya. "Apa kau tidak tahu apa yang kualami di alam dimensi?" Li Qian bertanya pada Lu Tianjiao, yang telah menjulurkan kepalanya, dengan ragu. Ia tidak percaya orang ini akan melewatkan sesuatu yang berarti seperti berlatih di alam dimensi. Ternyata, tebakannya benar, karena Lu Tianjiao kemudian angkat bicara dan menceritakan apa yang diketahuinya. Pelatihan baru saja dimulai, dan belum sehari berlalu, sebuah kecelakaan terjadi. Semua murid baru dilarang meninggalkan kota. Tinggal di kota Yuntian sia-sia, jadi saya pulang lebih awal. Li Qian dengan santai mengarang kebohongan, "Aku masih agak asing dengan bagian dalam dimensi ini. Ini juga pertama kalinya aku mengunjungi Cloud Sky City, jadi aku menghabiskan lebih banyak waktu di dalamnya." Setelah memberikan penjelasan singkat, dia berhenti berbicara dan mengganti pokok bahasan, "Ngomong-ngomong, aku akan keluar untuk makan malam sebentar lagi, kamu mau ikut denganku?" "Ayo pergi. Aku datang jam segini justru untuk makan malam denganmu. Lagi pula, kelas dimulai besok, dan kita tidak akan punya banyak waktu luang," kata Lu Tianjiao sambil tersenyum. Tak lama kemudian, keduanya keluar dan menuju ke kantin pertama. Kali ini, mereka tidak pergi ke food court di lantai dasar, melainkan makan di kafetaria di lantai pertama. Sambil makan, mereka juga berdiskusi tentang hal-hal seputar dimensi dan Cloud Sky City. Li Qian juga mempelajari beberapa rahasia dari Lu Tianjiao. Meskipun rahasia-rahasia ini tidak terlalu penting, Li Qian memperkirakan bahwa para guru akan segera memberitahu mereka tentang hal itu, tetapi dia senang mengetahuinya terlebih dahulu. Setelah makan malam, keduanya kembali ke taman siangnya, mengobrol beberapa menit lagi, lalu kembali ke asrama masing-masing. Li Qian tidak membuang waktu, mengenakan kacamata VR, dan mulai membaca buku tentang kultivasi. Dia tahu betul betapa pentingnya pengetahuan bagi seorang pelatih. Di samping itu, ia juga tak henti-hentinya memikirkan tugas yang belum tuntas dari perjalanan evolusi ayam bulu merah. Kapanpun dia punya waktu, dia akan berpikir dalam-dalam. Namun, tugas ini tidak sesederhana itu. Li Qian merasa jika semuanya selesai, tingkat penyelesaiannya mungkin mencapai 120%. Tentu saja, ini juga berarti bahwa tugasnya akan sangat sulit. Akan tetapi, karena ia punya banyak waktu, ia tidak terburu-buru. Keesokan harinya, Li Qian keluar pagi-pagi sekali. Hari ini adalah kelas pertamanya di Universitas Penjinak Binatang Sazu, jadi dia harus menjaga kondisi mental yang baik.
Li Qian sangat serius menghadiri kelas. Mereka tidak akan meremehkan guru-guru yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di akademi pelatihan hanya karena mereka telah mengembangkan beberapa hewan peliharaan dengan potensi menjadi penguasa. Kebanyakan dari mereka, pada tahap ini, tidak akan mampu mencapai tingkat keberhasilan yang sama dengan mereka. Namun, secara teori dan dalam hal pengetahuan yang terkumpul, mereka jelas melampaui saya. Selain itu, bagi diri sendiri, mendengarkan lebih banyak pengetahuan dan menarik kesimpulan dari kasus serupa juga dapat membantu menemukan lebih banyak inspirasi. Setibanya di ruang belajar Akademi Kultivasi, Li Qian berhenti di depan sebuah gedung belajar, melirik mata kuliah yang telah dipilihnya sebelumnya. Teori evolusi, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Bab 307. Tepat saat Li Qian memasuki gedung pendidikan dengan relief berbentuk buku di fasadnya, teleponnya terus menerima pesan. Melihat ponselnya, ia melihat masih ada lebih dari 10 menit sebelum kelas dimulai. Alih-alih terburu-buru masuk, Li Qian mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Itu obrolan grup untuk kelas 5 jurusan pendidikan komprehensif, mahasiswa baru di kampus mereka. Ding dan Mao telah menambahkannya ke dalamnya. Setelah melihat sekilas pesan-pesan di grup tersebut, Li Qian menemukan bahwa cukup banyak siswa yang memilih untuk menghadiri kelas teori evolusi di lantai atas gedung QZ untuk pelajaran pertama hari ini. Dia mengenali 3 orang di antara mereka, Amelia, Wu Mingming, dan pacar Wu Mingming, Yao Yan. Setelah mengamati percakapan dalam grup tersebut sejenak, Li Qian tersenyum dan melangkah masuk ke gedung pengetahuan. Kelas ini diadakan di ruang kelas 301 di lantai 3 gedung pengetahuan. Tak lama kemudian, Li Qian tiba di ruang kelas. Li Qian, ke sini. Begitu memasuki ruang kelas yang besar, ia melihat sekeliling dan mendapati sebagian besar siswa sudah tiba. Li Qian hendak mencari tempat duduk ketika sebuah suara yang familiar terdengar, menarik perhatiannya. Li Qian melihat ke arah suara itu dan segera melihat sosok yang familiar dan cantik di baris ketiga, dekat bagian tengah. Amelia adalah salah satu dari 3 teman sekelas yang juga mengambil kelas ini. Duduk di sebelah Amelia adalah Yao Yan, dan di sebelahnya adalah Wu Mingming. Melihat ketiga teman sekelasnya duduk bersama, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan berjalan mendekat untuk duduk. Tetapi saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar, bergerak cepat untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Amelia di sebelahnya. Li Qian tercengang melihat pemandangan ini. Siapakah orang yang begitu tidak bermoral ini? Dia menatap tajam dan segera menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang tinggi dan kurus, berkulit cerah dan memiliki pesona kekanak-kanakan. "Permisi, ini tempat duduk saya," kata Li Qian sambil berjalan mendekat, sambil memberikan apa yang dia anggap sebagai senyuman lembut. Apa orang ini benar-benar seburuk itu dalam menilai sesuatu? Kursi itu jelas-jelas sudah dipesankan untuknya oleh Amelia, tapi dia duduk begitu saja tanpa rasa hormat. Li Qian dapat memahami mengapa pihak lain melakukan hal itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan kesempatan untuk duduk di sebelah wanita cantik seperti Amelia. "Ini tempat dudukmu, jadi kenapa kau tidak memanggil dan melihat apakah pintunya terbuka?" Anak laki-laki berkulit krem yang duduk di tempat duduk Li Qian mendongak dan berkata dengan nada provokatif. Melihat ini, Li Qian terkekeh dan memfokuskan pandangannya pada Amelia di sebelah anak laki-laki berkulit krem itu. "Oh, kalau begitu aku akan mencobanya." Tepat ketika bocah berkulit krem itu sedikit bingung, Li Qian melanjutkan, "Apakah kursi ini milikku?" Dia bertanya pada Amelia, jadi tujuannya cukup jelas. Amelia menjawab sambil tersenyum, "Ini bukan milikmu, tapi kamu bisa memilih tempat duduk dan kita bisa duduk bersama." Mendengar ini, Li Qian melirik sekeliling dan melihat beberapa kursi kosong di belakang. Tanpa ragu, dia berjalan lurus, dan Amelia mengikutinya dari dekat, bangkit dan pergi ke barisan belakang bersama Li Qian. Anak laki-laki berkulit krem itu memperhatikan Amelia bangkit dan mengikuti Li Qian ke barisan belakang, lalu duduk di sebelahnya. Seketika, wajahnya berubah muram. Iklan Pub Future. Kelas akan segera dimulai, dan sebagian besar siswa sudah tiba. Mereka semua melihat kejadian ini dan tak kuasa menahan diri untuk berbisik-bisik. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak, ejekan mereka terlihat jelas. Melihat reaksi teman-teman sekelasnya, saat itu, bocah berkulit krem itu berharap ia bisa menggali apartemen 3 kamar tidur dengan jari-jari kakinya dan langsung merangkak ke dalamnya. Pria yang baik. Yao Yan, yang berhubungan baik dengan Amelia, berkomentar tanpa ragu. Suaranya cukup keras, hampir semua murid di dekatnya dapat mendengarnya dengan jelas, dan setelah mendengarnya, tatapan sekeliling mereka menjadi semakin asing. Anak laki-laki berkulit krem itu dipenuhi rasa malu dan marah. Ia menundukkan kepala dan memutuskan untuk bersembunyi seperti pengecut. Saat ini, bangun dan pergi hanya akan membuat keadaan semakin memalukan. Jadi meskipun dia dalam posisi yang sangat tegang, dia tidak bergerak sedikit pun, karena dia benar-benar tidak sanggup menahan rasa malu. Untungnya suasana canggung itu tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam, kacamata berbingkai emas, dan memiliki kepala botak besar masuk. "Halo para siswa, perkenalkan diri saya. Nama saya, Lian Hua, Lian yang berarti, satu demi satu, dan Hua yang berarti, luar biasa. Semester depan, saya akan menjadi guru kalian untuk kelas teori evolusi ini," ujar pria parubaya yang tampak seperti cendekiawan tua itu dengan serius dan metodis.
Wajahnya tanpa ekspresi, memberikan kesan seorang guru yang sangat serius dan kaku. Li Qian dan Amelia di sebelahnya sudah fokus dan mendengarkan dengan saksama. Perhatian mereka tertuju pada kelas, dan mereka tidak terlalu memikirkan kejadian kecil yang baru saja terjadi. Di mata mereka, anak laki-laki berkulit krem itu hanyalah seorang badut dan tidak layak untuk diperhatikan. Evolusi adalah mata kuliah yang sangat mendasar, seperti rumus perhitungan dalam mata kuliah matematika atau nada dan rima dalam mata kuliah bahasa. Begitu percakapan dimulai, Profesor Lian Hua mulai berbicara dengan fasih. Katanya, menguasai kursus ini akan sangat bermanfaat bagi pelatihan dan penelitian Anda di masa depan. Bahkan tanpa terlibat dalam penelitian evolusi, seseorang masih dapat menarik kesimpulan dari kasus serupa dan mempelajari banyak pengetahuan yang berguna. Perlu dipahami bahwa dalam penelitian kultivasi, baik yang berfokus pada satu bidang saja, seperti evolusi, keterampilan, mutasi, ramuan, menembus batas, maupun pengembangan komprehensif, pada akhirnya, seseorang harus menguasai pengetahuan yang luas. Jika tidak, ia akan menemui jalan buntu, karena pengetahuan bersifat sistematis dan saling terkait. Pembelajaran yang sepihak akan menemui hambatan yang tak teratasi pada tingkat tertentu. Ia melanjutkan, contohnya, profesi ramuan, sebagai salah satu cara mengembangbiakkan hewan peliharaan. Jika Anda tidak memahami mekanisme evolusi dan karakteristik keterampilan hewan peliharaan, dan hanya melakukan riset acak, Anda tidak akan mendapatkan hasil apapun. Sekalipun Anda melakukannya, hampir tidak ada penjinak binatang yang berani menggunakan hasil seperti itu. Misalnya, dalam penelitian tentang menembus batas, jika Anda tidak memahami karakteristik keterampilannya, Anda tidak akan mencapai kesuksesan besar. Hal ini karena jika beberapa hewan peliharaan ingin menembus batas atas potensi ras mereka, salah satu prasyaratnya adalah melatih keterampilan ras tertentu hingga mencapai tingkat menembus batas. Petik 2. Mendengarkan pernyataan pembukaan guru Lian Hua yang sederhana dan jelas, Li Qian mengangguk hampir tak terasa. Bagus sekali. Profesor ini adalah guru yang sama yang mengajar mata kuliahnya sendiri tentang evolusi, jadi tingkat keahliannya pasti cukup tinggi. Melihat keseluruhan macan tutul dari satu titik, seseorang tidak dapat mengatakan hal seperti itu tanpa tingkat keahlian tertentu. Memikirkan hal ini, Li Qian mendengarkan dengan lebih saksama, sama sekali tidak menyadari reaksi gadis di sampingnya. Amelia, di sisi lain, sesekali membiarkan matanya melirik, tenggelam dalam pikirannya. Bab 308. Setelah memperkenalkan secara singkat nilai penting dari kursus evolusi ini, Profesor Lian Hua melanjutkan, langsung ke intinya, saya yakin Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang kursus ini, jadi mari kita mulai kelasnya sekarang. Guru Lian Hua tidak memberikan nasihat lebih lanjut. Belajar atau tidaknya seseorang tergantung pada dirinya sendiri, dan bukan waktunya yang terbuang sia-sia. Di tingkat universitas, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk banyak hal. Anda tidak akan belajar apapun jika Anda membutuhkan seseorang untuk mengawasi Anda. Di masa depan, bersikap bodoh dan tidak kompeten hanya akan merusak reputasi sekolah. Kehilangan nyawa di dimensi lain akan menjadi masalah yang jauh lebih besar. Untuk mempelajari mata kuliah, teori evolusi, dengan baik, Anda perlu memahami apa itu evolusi. Petik 2. Selanjutnya, Guru Lian Hua mulai berbicara dengan fasih. Ia tidak hanya tampak seperti seorang sarjana tua, tetapi sebenarnya, ia juga memiliki segudang pengalaman mengajar. Kecepatan mengajar terkontrol dengan baik. Setelah menjelaskan suatu bagian pengetahuan, beliau selalu memberi siswa waktu untuk mencerna dan menyerapnya, diikuti dengan sesi tanya-jawab interaktif. Interval ini biasanya sekitar 8-10 menit. Ini menunjukkan betapa familiarnya dia dengan kursus itu. Satu kelas hanya berlangsung 1 jam, dan berlalu dengan cepat bila Anda fokus mendengarkan sepenuhnya. Ketika bel berbunyi menandakan berakhirnya pelajaran, Li Qian tanpa sadar memeriksa teleponnya. Cepat sekali, gumamnya dalam hati, bersiap untuk berdiri. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia menoleh ke Amelia di sampingnya. Amelia, kamu ada kelas pagi ini. Aku ada kelas peternakan lagi. Bagaimana denganmu 10 menit lagi? Jawab Amelia, lalu bertanya. Li Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pagi ini, saya hanya ada satu kelas tentang teori evolusi. Kelas-kelas lainnya pukul 3 sore. Li Qian ingin mengeluh tentang kurikulum sekolah, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, hal ini tidak ada kaitannya dengan pengaturan mata kuliah di kantor urusan akademik sekolah. Hal ini disebabkan oleh pilihan mata kuliah itu sendiri. Jadi, ia harus menahan keinginannya untuk mengeluh. Faktanya, jadwal kuliah di universitas sangat longgar, hanya sekitar 5 kelas seminggu. Sisa waktunya sebagian besar dihabiskan untuk belajar mandiri. Jika kamu mendapatkan lencana petualang, kamu bisa menggunakannya sebagai alasan untuk memasuki dimensi lain untuk berlatih, yang memberimu lebih banyak kebebasan. Tentu saja, selagi Anda memiliki kebebasan, Anda tetap perlu mengumpulkan cukup kredit. Jika tidak, Anda harus melalui jalur kelulusan khusus, yang akan cukup merepotkan. Keduanya bangkit, bergabung dengan Wu Mingming dan Yao Yan, dan hendak meninggalkan kelas besar itu ketika sesosok tiba-tiba melesat keluar dan menghalangi jalan mereka. Mereka memblokir pintu menuju ruang kelas besar. Melihat hal ini, tidak hanya Li Qian dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang, tetapi juga beberapa siswa yang belum pergi tampak tercengang.
Mereka segera menjauh, sambil terus menatap layar, bagaikan penonton yang tengah menyaksikan tontonan. Ya, kalau boleh jujur, pada saat ini mereka hanya penonton saja. Li Qian menatap tajam dan melihat sosok yang dikenalnya itu. Dia tidak terlalu peduli, melirik santai ke arah orang-orang yang menghalangi pintu masuk ke ruang kelas besar itu. Orang ini tidak lain adalah anak laki-laki berkulit krem yang telah duduk sebelum kelas dimulai dan akhirnya dipermalukan olehnya dan Emilia. Gu Ziji, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak malu? Emilia jelas mengenal pemuda tampan ini, dan ia pun memarahinya. Ami, kamu benar-benar memarahiku karena anak ini. Dari SMA sampai kuliah, selama ini, apa kamu tidak mengerti perasaanku? Wajah Gu Ziji, si pemuda tampan, hampir memerah karena marah saat dimarahi Amelia. Li Qian melengkungkan bibirnya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam, sial, jadi dia pemeran utama pria kedua yang tragis. Namun, taktikmu yang tak tahu malu. Lupakan saja, selama itu tidak melibatkanku, tidak perlu terlibat dengannya. Setelah memikirkan hal ini, Li Qian memutuskan untuk melupakan masa lalu. Bisakah kamu minggir? Masih banyak teman sekelas di sini. Kalau terus begini dan terjadi sesuatu, aku khawatir kamu tidak akan sanggup. Ini adalah Universitas Penjinakan Binatang Sandbar. Iklan oleh Pub Future. Li Qian dengan baik hati mengingatkan. Akan tetapi, si tampan Gu Ziji tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Li Qian, kaulah, bocah manis ini, yang berani merayu Emiliaku. Mendengar ini, Li Qian menyentuh hidungnya, ekspresi malu terlihat di wajahnya. Gu Ziji, si cowok ganteng, menjuluki dirinya sendiri sebagai cowok ganteng. Agak absurd, ya. Jika kita berbicara tentang kata sifat, anak laki-laki cantik, dia tampaknya lebih cocok untuk peran tersebut. Li Qian agak tidak senang. Amelia juga tampak muram. Apa artinya memanggilnya Emilia? Kalau ada orang yang tidak tahu situasi sebenarnya mengatakan hal ini, mereka mungkin mengira dia bajingan. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Emilia, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, apalagi dengan teman-teman sekelasmu. Kalau kau terus membuat keributan seperti ini, aku terpaksa meminta bantuan guru. Li Qian mengangkat bahu, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Perilakunya membuat pemuda tampan Gu Ziji semakin marah. Tidak ada seorang pun yang berani membantahnya seperti itu sejak dia masih kecil. Apa kau hanya bisa memanggilku, guru? Kalau kau laki-laki, ikutlah denganku ke arena dan lakukan PK sungguhan. Gu Ziji, bocah berwajah krem, menatap dingin Li Qian dan melontarkan pernyataan provokatif. Li Qian mendengus dan berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main kekanak-kanakan seperti ini denganmu. Lagi pula, aku di akademi pelatihan, bukan akademi tempur. Apa bedanya aku kalah atau menang dalam pertarungan denganmu? Perkataannya begitu masuk akal dan berdasar sehingga membuat pemuda tampan, Gu Ziji, terdiam sesaat. Kau, dia tergagap beberapa kali karena marah, tetapi pada akhirnya dia tidak berhenti di depan Li Qian lagi. Seperti yang dikatakan Li Qian, ini bukan kota yang ia bayangkan saat SMA. Ini kota Sasu, Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika ia benar-benar berbuat salah, para guru dan kantor urusan akademik sekolah tidak akan memberinya muka. Dia berpikir dalam hati, aku harap aku tidak pernah bertemu denganmu di luar sekolah atau di dimensi lain. Wajahnya berubah sangat jelek, tetapi Li Qian tidak peduli sama sekali. Maaf, Gu Ziji itu teman sekelasku waktu SMA. Dia sudah lama menggangguku. Setelah meninggalkan ruang kelas yang besar itu, Emilia langsung menjelaskan dengan suara pelan sambil berjalan menyusuri koridor. Mendengar hal itu, Li Qian melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak perlu, itu hanya masalah kecil. Sebenarnya, sebelum kelas, kalau saja dia tidak sengaja memasang wajah angkuh untuk membuatku jijik, aku tidak akan menanggapi sama sekali. Baiklah, Emilia, aku ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Qian langsung melangkah kembali ke asramanya. Setelah Li Qian pergi, Amelia menoleh ke arah Yao Yan di sampingnya dan bertanya, Yao Yan, menurutmu apakah dia membenciku? Kalian baru kenal sebentar, apa yang tidak disukai atau tidak? Apa kalian menyukainya? Kalau tidak, kenapa kalian begitu peduli dengan perasaannya? Wajah Yao Yan menunjukkan senyum tipis. Namun, setelah kejadian terakhir, jelas bahwa dia masih sangat luar biasa. Yao Yan melanjutkan, suaranya menggoda, Nona Lia, apakah kamu jatuh cinta padanya? Kalau dipikir-pikir lagi, wajar saja kalau tergoda. Lagi pula, Li Qian adalah murid yang sangat berprestasi. Jangan menggodaku. Aku hanya merasa berterima kasih padanya karena dia menyelamatkan kita terakhir kali. Emilia membela diri. Yao Yan tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin kamu tidak menggunakannya sebagai tameng tadi? Atau mungkin kamu tidak punya tujuan yang lebih dalam? Perkataan Yao Yan membuat Emilia terdiam sesaat, tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Bab 309. Setelah menghadiri kelas selama beberapa hari tanpa insiden besar, Li Qian beradaptasi dengan baik dan secara bertahap terintegrasi ke dalam lingkungan kampus Universitas Sazu Yuzhou. Sepertinya ada cukup banyak orang jenius sepertiku di sekolah.
Setelah mengetahui bahwa baik konselor kelasnya, Guru Wu, maupun Dekan Fei dari Akademi Pelatihan belum lama menghubunginya setelah awal semester yang normal, dan ia juga belum bertemu dengan pimpinan sekolah manapun, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menebak-nebak. Sekolah mungkin tidak akan terlalu peduli jika ada banyak siswa yang diterima secara khusus di tingkat saya. Itu juga tidak masalah, gumam Li Qian dalam hati. Ia mengira karena sekolah telah menghabiskan begitu banyak uang untuk merekrutnya, mereka pasti akan memperlakukannya berbeda. Namun, ternyata ia tidak berbeda dengan siswa lain. Hal ini sangat menyenangkan Li Qian. Pada dasarnya, dia bukanlah tipe orang yang suka pamer. Li Qian akan sangat puas jika dia bisa menghabiskan kehidupan kuliahnya dengan tenang di kampus, seperti kebanyakan mahasiswa biasa. Yang tidak diketahui Li Qian adalah bahwa sekolah membuat pengaturan ini bukan untuk memberinya perlakuan khusus, tetapi hanya untuk memastikan bahwa ia dapat belajar dan tumbuh dengan lancar dan sebisa mungkin tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Pada Jumat malam, kedatangan seseorang yang ia nantikan mengganggu kehidupan kuliahnya yang agak tenang. Orang ini tidak lain adalah instruktur pelatihan militer tahun pertamanya, Zhou Jiahao. Zhou Jiahao tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa apa yang telah dijanjikannya terakhir kali, lencana petualang magang. Hanya lencana petualang magang, yang dapat diperoleh instruktur Zhou dengan caranya sendiri karena Li Qian belum lulus maupun mengikuti ujian asosiasi Beastmaster, merupakan informasi yang dipelajari Li Qian melalui caranya sendiri dalam beberapa hari terakhir. Kalau dipikir-pikir lagi, jika seseorang benar-benar memenuhi persyaratan instruktur Zhou dan bisa mendapatkan lencana petualang biasa, mereka mungkin harus melalui proses di asosiasi Beastmaster. Memikirkan hal ini, Li Qian tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada instruktur Zhou, yang secara khusus membawakan lencana itu kepadanya. Terima kasih, instruktur Zhou. Alasan saya setuju untuk mengajukan lencana petualang magang untuk Anda adalah karena saya melihat potensi Anda, baik dalam latihan maupun pertempuran. Aku yakin di masa depan, kau pasti akan menjadi pilar penjinak binatang manusia kami. Instruktur Zhou menjelaskan alasannya, lalu menambahkan dalam hati, tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa lencana petualang magang hanya memungkinkan masuk ke dimensi lain, bukan keluar kota, sehingga menjamin keselamatan. Setelah memberikan penjelasan singkat, instruktur Zhou pergi tanpa minum segelas air. Keesokan harinya, Sabtu, tanpa kelas, Li Qian memutuskan untuk pergi dan melihat Cloud City dalam dimensi dimensional. Menggunakan metode yang diajarkan oleh instruktur Zhou terakhir kali, Li Qian tiba di kota Yuntian hampir tanpa waktu terbuang. Di pintu masuk susunan teleportasi pusat hewan peliharaan kampus, Li Qian diinterogasi, tetapi setelah dia menunjukkan lencana petualang magangnya, si penanya diam-diam membiarkannya lewat. Bos, berapa harganya? Setelah memasuki kota awan langit, Li Qian meninggalkan alun-alun teleportasi dan segera berjalan-jalan di sekitar pasar yang tak jauh dari sana. Di sana, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ini komunikator dimensional. Selama Anda berada dalam jangkauan menara seluler, Anda bisa berkomunikasi dengan bebas, kata bos parubaya berwajah gemuk itu sambil menunjuk ponsel jadul seukuran telapak tangan. Oh, kalau begitu aku ingin tahu area mana saja yang berada dalam jangkauan menara seluler. Tanya Li Qian. Iklan oleh Pub Future. Di 10 kota dalam celah dimensi ini, komunikasi pada dasarnya gratis, jawab penjaga toko berwajah gemuk itu. Dalam wilayah 10 kota, seharusnya ada batasan jarak, kan? Li Qian segera memahami informasi kunci dalam kata-kata bosnya. Tentu saja, ada batasannya. Di dalam batas kota, komunikasi gratis pada dasarnya dimungkinkan antara 10 kota. Penjaga toko menjelaskan, setelah Anda meninggalkan batas kota, Anda hanya dapat menghubungi kota terdekat. Jangkauannya juga terbatas. Kota-kota besar berjarak sekitar 100 km, sementara kota-kota kecil hanya 20 atau 30 km. Namun, situasi spesifik setiap kota berbeda, dan Anda perlu mencari tahu sendiri. Tentu saja, Anda juga bisa bertanya kepada para veteran di pusat penjinakan binatang. Mereka pasti lebih tahu jawabannya, saran penjaga toko itu. Li Qian mengangguk, lalu bertanya tentang harga dan membandingkannya dengan toko lain sebelum akhirnya membeli komunikator dimensi dari pemilik toko berwajah gemuk. Benda ini jelas lebih rendah mutunya daripada jam komunikasi sementara yang diberikan instruktur Zhou sebelumnya, tetapi Li Qian tidak dapat meninggalkan kota Yuntian untuk membeli peralatan komunikasi yang lebih baik saat ini, jadi benda ini tidak terlalu berharga dan dia akan menggunakannya saja untuk saat ini. Sebenarnya, alasan ia membeli komunikator dimensional ini adalah untuk bersiap menghadapi keadaan tak terduga. Ia hanya bisa menghubungi beberapa orang, termasuk Guru Tai, Guru Hanke, Irina, dan Senior Adu. Misi ini menarik. Setelah berkeliling kota Yuntian sebentar, sekitar tengah hari, Li Qian menghubungi Senior Adu. Kebetulan, Senior Adu sedang berada di kota Yuntian. Li Qian mengundang Senior Adu untuk makan siang. Saat makan siang, Senior Adu mengungkapkan kesibukannya, yang membuat Li Qian tertarik. Lanjutnya, tahukah Anda mengapa ada begitu banyak misi untuk menangkap kucing ekor 3 yang bermutasi? Adu mengambil tugas ini dan telah sibuk mengerjakannya selama beberapa hari terakhir. Sambil makan, ia menjawab, masalah ini juga berkaitan dengan pengalaman latihanmu waktu itu. Selama pelatihan itu, sebuah celah dimensi yang dalam, yang diduga berada di level 3, tiba-tiba muncul di hutan bayangan bulan.
Jika Raja Merak tidak turun tangan tepat waktu, hal itu mungkin akan menyebabkan konsekuensi serius. Kami masih menangkap kucing berekor 3 yang bermutasi, yang merupakan cara untuk membersihkan kekacauan dari insiden itu. Dia berhenti sejenak, lalu mengungkapkan rahasia lain. Tentu saja, sejauh yang saya tahu, membersihkan sisa-sisa insiden terakhir hanyalah salah satu alasannya. Alasan mengapa begitu banyak orang atau organisasi mengeluarkan misi untuk menangkap kucing berekor 3 terutama karena kucing berekor 3 yang muncul dari dimensi terdalam memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Nilai penelitian apa? Kata-kata senior Du langsung menggelitik rasa ingin tahu Li Qian. Ingatkan kamu perbedaan antara kucing berekor 3 mutan yang kamu hadapi terakhir kali dan kucing berekor 3 biasa? Tanya senior Adu. Li Qian berpikir sejenak, lalu menjawab, sepertinya ekor keempat telah tumbuh. Inilah perbedaan terbesar yang ditemukan Li Qian. Senior Du langsung mengangguk setuju, ya, itu ekor keempat. Konon, kucing berekor 9 adalah hewan peliharaan legendaris. Bab 310. Seseorang ingin mempelajari kucing berekor 3 yang bermutasi untuk mengungkap rahasia evolusi kucing berekor 9. Li Qian langsung menyadari hal ini, lalu bergumam dalam hati, itu bukan ide yang buruk. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya, dan ia bertanya, sebenarnya, bukankah kucing berekor 3 yang bermutasi seharusnya disebut kucing berekor 4? Potensi ras kucing berekor 4 telah mencapai puncak kepemimpinan. Bagaimana dengan kucing berekor 5, kucing berekor 6, atau bahkan kucing berekor 7? Mendengar ini, senior Adu langsung mengerti maksud Li Qian. Ia tersenyum dan menjelaskan, inilah yang membuat kucing ekor 3 istimewa. Dari 1 ekor hingga 9 ekor, terdapat jalur kemajuan dan pembagian level yang jelas. Dari 4 hingga 5 ekor, potensi ras akan melonjak ke tahap awal level overload. Dari 5 hingga 6 ekor, itu adalah puncak level overload. Dari 6 hingga 7 ekor, itu adalah tahap tengah level Emperor. Dari 7 hingga 8 ekor, itu adalah tahap awal level Holy Spirit. Dan dari 8 hingga 9 ekor, itu adalah level Legend. Mendengar ini, rasa ingin tahu Li Qian semakin menjadi-jadi. Karena begitu banyak orang atau organisasi yang meneliti hal ini membuktikan bahwa jalur evolusi yang jelas ini belum terpecahkan. Jadi, mengapa Anda tahu begitu banyak tentangnya? Karena di dimensi yang lebih dalam, ada banyak bentuk evolusi selanjutnya. Bahkan, saya pernah bertemu kucing berekor 5 saat berpetualang di dimensi yang lebih dalam, yang kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa. Tentu saja, alasan mengapa begitu banyak orang berbondong-bondong ke sana adalah karena ada contoh nyata di alam liar dalam dimensi. Beberapa peternak juga telah mengungkapkan bahwa kucing berekor 3, atau lebih tepatnya, kucing berekor 1, sangat istimewa. Ia memiliki banyak tingkat evolusi, tetapi rentang evolusi setiap tingkatnya tidak tinggi, yang juga berarti bahwa tingkat kesulitan evolusinya relatif terbatas. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, jika ini tentang evolusi langsung dari kucing berekor 4 menjadi kucing berekor 9, atau maju langsung dari level komandan ke level legendaris, saya ragu banyak orang akan mencobanya. Mendengar ini, Li Qian mengangguk penuh arti. Terus terang, menurutku itu tidak terlalu sulit dan aku ingin mencoba keberuntunganku. Ya, sahut Adu senior, seperti naik tangga. Naik dari lantai 1 ke lantai 100 memang sangat sulit, tapi yang lebih sulit lagi adalah tidak ada lift dan kita bahkan tidak tahu di mana tangganya. Kalau tahu, banyak orang pasti akan mencobanya. Dan meskipun kau tak bisa mencapai lantai 100, mencapai lantai 50 atau 60 tetaplah sebuah pencapaian yang luar biasa. Akhirnya, senior Adu mengungkapkan sebuah informasi, sebenarnya, kabarnya beberapa peternak sudah meneliti metode evolusi kucing berekor 5 atau bahkan 6 ekor, tapi mereka belum mempublikasikannya. Senior Adu, bolehkah aku memberikan kucing 3 ekor mutanmu itu dan membiarkanku memilikinya? Li Qian mengangguk, memahami kata-kata senior Adu, lalu bertanya tanpa ragu. Melalui percakapan tadi, Li Qian mengetahui bahwa senior Du beruntung dan telah menangkap seekor kucing berekor 3 yang bermutasi. Kamu adalah mahasiswa di Institut Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Sasu, jadi wajar saja jika kamu tertarik pada kucing berekor 3 yang bermutasi. Senior Adu tidak terkejut dengan ucapan tiba-tiba Li Qian. Li Qian melanjutkan, kalau begitu, kau pasti tahu tentang naga banjir bersisik biru milikku, kan? Aku akan menukar salah satu naga banjir bersisik biru milikku dengan salah satu milikmu, bagaimana? Ini tidak akan berhasil. Senior Adu tercengang ketika mendengar syarat yang diajukan Li Qian. Ekspresi terkejutnya terlihat jelas. Ini terlalu berharga. Naga sisik biru adalah hewan peliharaan dengan potensi penguasa tingkat menengah, sedangkan kucing ekor 4 hanya memiliki potensi puncak. Keduanya jelas tidak sebanding. Li Qian tersenyum, rasa terima kasihnya kepada senior Adu semakin kuat. Ia berkata, tidak apa-apa. Aku sudah menguasai evolusi naga sisik biru. Bagiku, naga sisik biru tidak begitu berharga. Demikian pula, kucing ekor 4 bukan hewan peliharaan biasa dengan potensi kepemimpinan puncak. Nilai yang bisa diciptakannya jelas tidak kalah dengan naga sisik biru. Tidak, kau tidak boleh berkata begitu. Berdasarkan nilai pasar, 5 ekor kucing berekor 4 tidak sebagus naga sisik biru. Senior Adu masih bersikeras dengan pendapatnya. Melihat ini, Li Qian berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide dan berkata, begini yang akan kulakukan, aku akan menawarkan 2 syarat pertukaran, dan kamu bisa memilih salah satunya.
Pertama, naga bersisik biru yang baru saja kusebutkan, satu naga bersisik biru dapat ditukar dengan seekor kucing berekor 4. Kedua, seekor kucing berekor 5. Kucing berekor 5. Ucapan Li Qian semakin mengejutkan Senior Du. Li Qian tersenyum dan menjelaskan, jika kau percaya padaku, aku yakin aku bisa mengembangkan setidaknya satu kucing berekor 5 dalam waktu 1 semester paling lama. Dengan kemampuannya yang seperti curang, Li Qian sangat percaya diri bahwa ia dapat mengetahui metode evolusi kucing berekor 5 dalam batas waktu ini. Iklan oleh Pub Future. Senior Du menatap Li Qian dan terdiam sejenak, merenungkan mengapa Li Qian mengajukan dua syarat seperti itu. Dia segera berhenti memikirkannya dan mengikuti perasaannya yang sebenarnya, dengan membuat pilihan, saya ingin kucing berekor 5. Oke, Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Di permukaan, memilih naga sisik biru tak diragukan lagi merupakan hasil dari memaksimalkan manfaat. Sekalipun Li Qian benar-benar berevolusi menjadi kucing berekor 5, potensinya masih sedikit lebih rendah daripada naga sisik biru. Belum lagi, kucing berekor 5, yang disebutkan Li Qian, saat ini, hanyalah isapan jempol belaka. Apakah hal itu dapat dicapai adalah masalah lain. Meskipun tidak mengerti mengapa Senior Adu bersikeras memilih kucing ekor 5 yang tampaknya mustahil, Li Qian tidak bertanya lebih lanjut. Ia menghormati keputusan tersebut dan menerima syaratnya. Ini dia, bola penjinak binatang untuk kucing berekor 3 yang bermutasi, yang juga kucing berekor 4. Setelah mencapai kesepakatan lisan, Senior Adu tanpa ragu sedikit pun dan langsung mengeluarkan bola penjinak binatang untuk kucing berekor 4. Li Qian sedikit terkejut. Ia bercanda, cepat sekali memberiku bola penjinak binatang kucing ekor 4. Apa kau tidak takut aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri? Senior Adu tersenyum dan menunjuk ke matanya, saya percaya pada penilaian saya sendiri. Li Qian ikut tertawa, seleramu bagus. Tugas 1, evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4. Kemajuan tugas saat ini 85%. Setelah berkeliling Cloud Sky City dan mengobrol dengan Senior Adu sepanjang sore, Li Qian kembali ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir sekitar pukul 15. Begitu kembali, ia menghubungi sistem cheat-nya dan membuat misi. Sudah 85% selesai setelah baru dipasang. Sepertinya tugas ini tidak terlalu sulit. Di dalam asrama, Li Qian melihat panel tugas dan bergumam sendiri. Namun, ini masuk akal. Jika evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4 saja sulit, jumlah kucing berekor 4 tidak akan sebanyak ini. Faktanya, alasan mengapa Li Qian menghargai tugas ini adalah karena ini merupakan tugas langkah demi langkah yang dapat dipecah dan diselesaikan selangkah demi selangkah. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan catatan pencariannya, karena metode evolusi hewan peliharaan legendaris adalah sesuatu yang tidak dapat dia akses pada tahap ini. Bersambung.